Shalom, haleluya, ketemu lagi dengan Miss Happy dalam renungan dan doa. Tema kita kali ini yaitu maksud Tuhan menunda jawaban doa. Pernahkah kita merasakan bahwa doa kita lama dijawab atau bahkan tidak dijawab oleh Tuhan? Mari kita bahas hari ini. Namun sebelumnya mari kita minta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih menganugerahkan kepada kami nafas kehidupan sampai saat ini. Ajar kami untuk menjalani hari-hari kami dengan berdasarkan firman Tuhan. Seperti pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan tentang maksud Tuhan menunda jawaban doa. Buka akal dan pikiran kami Tuhan, semoga kami bisa mengerti maksud dari firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab kita kali ini yaitu dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Namun jika saudara ingin mengetahui lebih lanjut atau lebih jelas tentang cerita Lazarus, silahkan baca sampai ayatnya yang ke-57. Judul pembacaan Alkitab yaitu Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, Tuhan kadang siap menunda bahkan menolak apa yang kita doakan. Bahkan Tuhan juga siap kita benci untuk sementara, agar suatu saat nanti kita menyadari bahwa Ia sangat menyayangi kita, Ia sangat mengasihi kita. Seperti dalam pembacaan kita, Lazarus ini adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Namun kenapa Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada pada saat dia mendengar bahwa Lazarus sakit? Karena ada maksud Tuhan di balik penundaan mengunjungi Lazarus. Nah, saya yakin bahwa hampir semua kita, atau bahkan semua kita, pernah mengalami penundaan atau bahkan penolakan. Atau kalau kita bawa ke bahasa anak muda sekarang, di PHP-in. Enak gak? Gak enak dong. Bahkan bikin sakit hati, kesal, marah. Nah, apa hubungannya dengan cerita Lazarus? Maria dan Marta ini seakan-akan di PHP sama Tuhan. Sudah kasih info ke Tuhan kalau saudaranya sakit, tapi kok malah kayak tidak dengar. Tuhan malah kayak bawa santai, malah sengaja tinggal lagi 2 hari. Dan ternyata itulah rencana Tuhan. Tuhan pengen dia meninggal dulu. Dan di ayat yang ke-4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Apapun masalahmu, pergumulanmu, bebanmu, tidak akan membawa engkau mati, tidak akan membawa engkau pada kekalahan, tidak akan membawa engkau pada kehancuran. Mungkin
kekalahan, kehancuran, sakit itu adalah awal. Tuhan sengaja, seperti Lazarus, Tuhan sengaja menunda dulu. Karena Tuhan berkata bahwa di ayat 4, sebab oleh masalahmu anak Allah akan dimuliakan. Melalui masalah kita, melalui perjuangan kita, Allah akan dimuliakan. Tuhan sedang pakai kita, Tuhan sedang pakai kamu sebagai alatnya. Melalui masalahmu, melalui pergumulanmu, nikmati prosesnya dan sabarlah menanti waktu Tuhan. Kita baca ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan berkata bahwa syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Bersyukurlah Tuhan belum menjawab doa kita sekarang. Jadi kita punya banyak waktu untuk mengasah iman, untuk belajar percaya. Percaya dengan apa yang belum terjadi, itu iman. Percaya dengan apa yang belum kita lihat, itulah iman. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan lebih tahu daripada kita, waktu Tuhan lebih indah daripada kita. Percaya saja, Tuhan akan memberikan kita jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Mungkin yang kita minta kali ini bisa membawa kita pada kehancuran di masa depan, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau malah membawa kita pada kesombongan. Kita tidak pernah tahu. Tuhan lebih tahu. Kita mungkin saat ini meminta kembang, Tuhan belum menjawab. Bisa jadi Tuhan mempersiapkan taman bunga yang begitu indah bagimu. Tapi untuk menjadikan taman bunga itu kan butuh waktu, dan juga butuh kesiapan mental, kesiapan energi untuk merawat taman bunga ini agar tetap cantik terlihat. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kamu dan saya, kita semua, untuk memiliki dan merawat taman bunga yang Tuhan berikan? Bertanyalah pada diri kita masing-masing, apakah diri kita sudah siap menerima apa yang kita minta sama Tuhan? Jangan sampai doa kita dijawab, malah kitanya yang tidak siap, akhirnya menyalahgunakan berkat dari Tuhan. Kamu diberikan kekayaan misalnya, saat kamu belum siap, bisa jadi duit yang kamu punya, berkat yang Tuhan berikan, karena kamu belum siap, kamu bingung mau diapain ini. Akhirnya kamu menyalahgunakan, lari ke drugs, lari ke dugem, lari ke miras, dan lain-lain. Beda jika memang kita sudah siap, kita sudah dewasa dalam iman, dalam pikiran. Berkat yang kita dapatkan itu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita menjadikan berkat ini untuk menjadi berkat lagi bagi orang lain. Kita membuat berkat ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita tidak sombong, tetap rendah hati. Tapi jika kita belum siap, bisa jadi berkat ini membuat kita menjadi sombong. Saudara, sadarkah kita bahwa Tuhan sangat menyayangi kita? Kitanya saja yang kadang berpikir kalau Tuhan tidak dengar doa kita, padahal sebenarnya kita hanya menunggu waktu. Tuhan hanya menunggu kita siap. Tuhan tidak ingin kita semua jatuh. Mungkin ada di antara kita anak-anak muda yang berdoa minta pasangan hidup. Tuhan, kok sampai umur begini belum dapat ya Tuhan? Di masa-masa penantian berbenah dirilah. Latihlah dirimu agar siap menerima seseorang dalam hidupmu. Mungkin Tuhan menunda
karena Dia pengen kamu bahagia di rumah tanggamu nanti. Kalau diberikan sekarang, mungkin akan berantakan. Mungkin kamu belum stabil dalam pikiran, perkataan, sikap, sehingga Tuhan menunda dulu. Tunggu kamu dewasa. Percaya saja, waktu Tuhan pasti yang terindah. Tuhan akan menjawab dengan caranya sendiri. Mungkin bukan sekarang, mungkin juga bukan besok, mungkin malah tidak dijawab. Tapi percayalah, Tuhan akan menjawab dengan caranya. Ayat 40 mari kita baca secara bersama-sama. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi kita baca. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Cukup percaya saja, tidak peduli sekarang dijawab atau besok atau lusa, sekarang kita down, sekarang kita bekerja keras, sekarang kita banting tulang, tidak peduli. Percaya saja. Percayakan kepada Tuhan, biar Tuhan yang menjawab doa kita dengan caranya, dengan waktu yang Tuhan inginkan, dengan waktu yang Tuhan sudah tentukan. Jangan memaksakan kehendak kita. Maukah kita melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita? Cukup percaya dan izinkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita masing-masing. Jangan memaksakan kehendak, karena Dia lebih tahu yang terbaik buat kita. Mari kita tutup renungan kita pada saat ini. Kita baca secara bersama-sama Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita renungkan bersama-sama ayat ini, bahwa Tuhan akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih kami telah diberkati, kami telah diubahkan. Ajar kami untuk mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan ini. Dan jika kamu suka atau jika kamu terberkati, silahkan di-share, silahkan di-subscribe, silahkan di-komen. God bless you.